Shalom, sobat terkasih, prestasi dalam Tuhan. Ya, pada malam hari yang indah ini, perkenalkan saya, Pendeta Kurniawan Dharma Saputra, ingin sedikit menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan dalam serial Paradoks Iman Kristen atau Paradoks Iman Kekristenan. Kita langsung saja ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan ambil dari seluruh serial khotbah Paradoks Iman Kekristenan. Yang pertama tentang rajin beribadah tapi dosa bertambah. Nanti yang kedua kita berbicara tentang bertuhan tetapi bersifat iblis. Beriman, yang ketiga beriman tapi tidak percaya. Yang kelima, yang keempat sangkal diri tetapi tidak pikul salib. Mungkin ini pada serial-serial yang akan datang pada minggu depan. Dan mohon maaf hari ini seharusnya jam 7 karena ada satu dan lain hal saya tidak bisa hadir dan agak terlambat. Oke. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sobat prestasi yang terkasih, kita lihat pada kitab Yesaya pasal 29 ayat 13. Di sini firman Tuhan dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita melihat memahami kekudusan Allah menjadi satu bagian yang penting supaya kita mendapatkan keutuhan pemahaman. Karena bagaimanapun orang seringkali salah mengerti tentang Allah. Orang hanya mampu menyorot Allah yang kudus tetapi melupakan Allah yang maha kasih. Ada pula orang yang melihat Allah yang selalu punya kasih tetapi melupakan Allah yang kudus. Allah yang kasih sekaligus Allah itu kudus. Allah yang kudus sekaligus Allah itu kasih. Tuhan Allah adalah kudus dan tidak bercampur dengan dosa dan tidak pernah merancang tentang dosa. Dan pasti Allah itu tidak berdosa. Dia Allah yang terpisah dari dosa dan yang tidak bisa melihat dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Ia Allah yang kudus yang tidak mungkin berdosa, sehingga jatuhnya manusia ke dalam dosa adalah tanggung jawab manusia. Ingat baik-baik, bukan tanggung jawab Allah. Maka Tuhan Allah yang kudus itu tidak pernah merancang dosa. Jadi seandainya manusia itu berdosa, bahwa dosa itu bukan ciptaan Tuhan. Manusia diciptakan dalam potensi netral, bisa taat perintah Allah, bisa membelot, bisa melanggar. Namun manusia mengambil posisi melanggar waktu Hawa melanggar terhadap perintah Allah tentang memakan buah yang baik dan buruk. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kudus adalah sifat Allah yang membuatnya tidak bisa berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Mana bisa manusia menghadap Allah yang maha suci dengan dosa? Sekalipun itu kecil sekali, Allah memang mengampuni orang berdosa, tetapi Ia menghukum dosa. Siapa yang berdosa, ada pengampunan. Tapi jangan lupa, Allah murka terhadap dosa. Jangan mempermainkan Allah dalam pengakuan dosa. Nah, saudara garis bawah ini, jangan pernah mempermainkan Allah dengan pengakuan dosa. Apa artinya ini? Banyak orang mengaku dosa, tetapi tetap punya hidup di dalam kemunafikan. Dosa yang pertama belum beres, sudah ditambah lagi dengan dosa yang kedua, dan pura-pura minta ampun dosa. Banyak orang beribadah, tetapi dosanya tidak berkurang, bahkan dosanya makin bertambah. Itulah yang menjadi pokok bahasan kita pada malam hari yang indah ini. Karena berbagai kebohongan, sementara Allah yang dihadapi itu Allah yang kudus, yang mengetahui kebobrokan dan kebengkokan hati manusia, dan harus berdosa karena perilaku kita. Ibadah mau mengaku dosa, tapi malah bukan terampuni, tetapi dosanya malah bertambah. Kenapa? Karena kita mengaku dosa, ternyata kita pun masih main-main dengan dosa tersebut. Saudara yang terkasih, kekudusan Allah menuntut manusia harus hidup di dalam kekudusan. Dia kudus dan kita juga harus kudus. Dan kekudusan yang kita terima hanya mungkin ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dia sudah melakukannya mati di atas kayu salib itu. Karena itu kita harus periksa diri, bergantung kepada Tuhan. Dan bersyukurlah karena Dia menebus dosa-dosa kita. Ia tidak akan pernah kagum dengan aktivitas keagamaan sehebat apapun, karena Dia hanya akan menyorot orang-orang yang kudus sama seperti Dia kudus. Kekudusan Allah
menuntut manusia untuk jauh dari berhala. Nah, Allah yang kudus itu tidak rela untuk diduakan, tidak rela untuk diselingkuhi. Allah yang kudus itu tidak mau diduakan. Saudara yang terkasih, jangan pernah berpikir berhala yang kita simpan sementara kita memainkan peran sebagai orang percaya dan rajin ke gereja. Ada haleluya. Banyak orang yang rajin ke gereja tetapi tetap punya berhala. Berhala di sini bukan berhala patung, bukan berhala gua, bukan berhala pohon besar, tetapi berhala di sini lebih pada berhala zaman sekarang, yaitu salah satunya adalah memberhalakan kepintaran, memberhalakan kekayaan, bahkan memberhalakan kesehatan. Orang modern memberhalakan kepintaran. Mereka bergantung kepada otaknya dan bukan lagi kepada Allah sebagai bangsa. Mungkin ada salah satu contoh bangsa yang saya tidak sebutkan di bangsa mana. Saudara, otak yang dipakai akhirnya bukan iman. Padahal seharusnya otak itu tunduk kepada iman. Orang-orang yang punya kuasa memperlakukan semena-mena karena berpikir dia berkuasa, lupa akan Tuhan. Semua peran yang dimainkan dalam kondisi seperti itu menunjukkan manusia punya berhala. Misalkan, seorang pria memberhalakan cewek yang cantik. Seorang yang seperti Deborah, mungkin seorang wanita, ya kan? Dia memberhalakan, wah kalau saya tuh punya pria yang begitu ganteng, begitu luar biasa, begitu banyak uang, begitu pintar, S1, S2, bahkan S3. Nah, akhirnya dengan 1000 dalih dia menyepelekan Tuhan, dia tidak lagi kenal kepada Tuhan, dan akhirnya yang menjadi berhala dari saudari Deborah adalah kekayaan, kepintaran, kegantengan, dan yang lainnya. Karena itu hati-hati saudara kepada jebakan berhala yang membuat Tuhan yang kudus itu akhirnya jauh dari kita. Kekudusan Allah menuntut kita untuk kudus kalau memang kita mau jadi anak Allah. Lain cerita kalau kita secara sadar kita katakan kita nggak mau menjadi anak Allah. Kita nggak perlu menjadi anak Allah, dan kita nggak akan mau taat kepada Allah. Silakan lakukan yang engkau mau. Tetapi kalau engkau berkata, aku anak Allah, aku mau mengikut Allah, maka hiduplah kudus. Dia tidak menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Simple, saudara. Allah itu tidak pernah menuntut kita melakukan sesuatu yang manusia tidak dapat lakukan. Contoh, mana mungkin manusia menciptakan sesuatu. Manusia hanya bisa recreate. Manusia hanya bisa bukan menciptakan, tetapi membuat dari yang sudah ada. Bukan membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Itu tugasnya Allah, dan memang itu kekuatan daripada Allah. Allah yang punya super power. Tetapi manusia hanya bisa membuat dari yang sudah ada menjadi segala sesuatu. Saudara, seperti bangku, meja, itu dibuat dari kayu. Kayu dari mana? Pohon. Saudara, dari situ kita bisa melihat bahwa dia menuntut untuk melakukan apa yang sudah dikerjakan oleh Kristus. Yesus Kristus sudah ditebus. Yesus Kristus itu sudah menebus kita. Dan kita yakin implikasi dari kekudusan Allah adalah menuntut kekudusan iman. Kekudusan Allah ini tidak hanya dibicarakan dalam perjanjian lama, perjanjian baru juga menggemakan Allah yang kudus itu secara luar biasa. Matius pasal 5 ayat 48 dikatakan, kuduslah engkau karena Tuhan Allah kudus. Kekudusan yang dikerjakan di dalam diri kita orang berdosa yang telah ditebus di dalam diri Yesus Kristus harus kita pelihara dan kita jaga. Kita tidak punya argumen untuk tidak hidup kudus di hadapan Allah. Ada haleluya. Jadi manusia itu tidak punya alasan, tidak punya argumen untuk tidak hidup kudus di dalam Allah. Kenapa? Sebab Allah itu kudus dan dia sudah memberikan kekudusan itu kepada manusia. Seharusnya manusia tidak punya alasan lagi untuk tidak hidup kudus. Saudara yang terkasih, karena itu mari kita sama-sama untuk tidak menghina diri kita yang sudah dikuduskan. Jadi kita ini sudah dikuduskan. Masa kita mau menghina diri kita untuk balik lagi ke dalam jalan yang gelap? Yang saya mau katakan di sini memang gak sederhana, karena kita hidup dalam dunia yang penuh dengan seluk-beluk, menghancurkan, mematikan. Di dunia yang penuh dengan pertarungan sulit dan berat tetap harus dilewati. Ada amin? Harus kita lewati. Jangan pernah berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa hidup kudus di tengah dunia yang tidak kudus, di tengah ketidakkudusan? Bagaimana aku bisa hidup yang kudus di tengah ketidakkudusan? Saya mau katakan, kalau kita taat, kalau kita serius kepada Allah, dan kalau kita benar-benar memahami tentang firman Allah, bahkan tentang mengenal Allah dan pribadinya, saya terlalu yakin dan percaya,
Iman yang sudah dianugerahkan kepada kita akan membawa kita kepada kekudusan. Dan kekudusan itu akan memisahkan kita dari dosa, yang berarti kita akan terpisah juga dari masalah. Saudara, karena seluruh masalah itu adalah dosa, ketegangan, kesulitan akan punah termakan kesukacitaan hidup dalam kekudusan. Kekudusan membawa kita dengan jernih memandang kehidupan. Jadi nggak ada alasan lain untuk menggadaikan kekudusan hanya karena dendam, hanya karena kebencian. Nggak ada alasan menjual kekudusan demi kepuasan perut. Ada, haleluya. Jangan sampai kita menjual kekudusan kita karena perut, tetapi ada alasan yang sangat kuat untuk kita supaya selalu kudus, karena itu adalah perintah Allah. Tuntutan yang tidak bisa kita sepelekan dan yang mau tidak mau harus kita penuhi. Karena itu kita mari bersama meresponi Allah yang kudus dengan hidup kudus. Allah yang benci kepada dosa tetapi setia mengasihi kita ketika kita mengaku dosa-dosa kita. Saudara yang terkasih, kita hari ini mencoba membedah bagaimana seseorang itu harus tetap rajin beribadah tetapi dosanya berkurang. Banyak orang yang rajin beribadah tetapi dosanya malah bertambah. Contoh, ada orang yang rajin beribadah, datang doa pagi, datang doa malam, tapi datang ibadah raya, datang youth, tapi itu semua hanya untuk memenuhi schedule, hanya untuk memenuhi jadwal. Tidak datang dari hati kita sendiri, tidak datang ketika kita rindu datang kepada Tuhan. Kita hanya meminta segala sesuatu kepada Tuhan. Kenapa kita meminta segala sesuatu kepada Tuhan? Supaya kita hidupnya diberkati. Kita datang ke gereja bukan karena kita mau ketemu dengan Allah, mau bersekutu dengan Allah, tapi kita datang ke gereja untuk keinginan kita sendiri. Kita punya kepentingan kita sendiri. Kita datang ke gereja supaya apa, Deborah? Supaya hidup kita lebih baik, ya kan? Lulus kuliah, lulus sekolah. Setelah lulus sekolah bisa bekerja. Orang tua kita diberkati Tuhan, adik kita, anak kita, semua diberkati Tuhan. Kalau itu yang kita tuju, berarti kita salah masuk di dalam kekristenan. Karena kekristenan bukan mencari harta dunia. Karena ketika kita menjadi orang Kristen dan kita punya komitmen kepada Tuhan bahwa kita adalah anak Allah, tujuan kita ada di dunia ini bukanlah mencari uang. Uang hanyalah prasarana atau sarana untuk kita dapat menuju kepada Tuhan. Jangan kita balik, Tuhan lah yang menjadi sarana kita untuk kita mendapatkan uang. Itu terbalik. Yang saya mau katakan adalah hari-hari ini, mari kita coba cermati dan kita belajar dan kita bertindak pintar, cerdas secara rohani kita, bahwa sebenarnya Tuhan rindu bahwa setiap orang yang beribadah itu seharusnya rajin beribadah, tetapi dosanya seharusnya berkurang. Jangan sampai kita rajin beribadah tetapi dosa kita bertambah. Banyak sekali contoh-contoh rajin beribadah tetapi dosa bertambah. Kita ambil contoh ahli Taurat, kita ambil contoh orang Farisi, bahkan kita ambil contoh murid-murid Yesus. 12 murid Yesus, bahkan Yudas itu sangat-sangat kita melihat bukan refleksi atau bukan gambaran daripada Yesus yang sesungguhnya. Padahal Yudas setiap hari makan bersama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, berbincang bersama dengan Yesus, jalan bersama dengan Yesus. Tapi kita lihat Yudas akhirnya menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak. Kita bisa bayangkan, Yudas sangat dekat dengan Tuhan. Yudas mengambil komitmen untuk mengikut Tuhan. Tetapi di tengah perjalanan, saudara, Yudas rajin beribadah hanya karena uang. Dia ditunjuk menjadi bendahara, karena menjadi bendahara itu bukan perkara yang mudah. Menjadi bendahara itu bukan perkara yang mudah. Menjadi bendahara itu sungguh harus sangat dapat dipercaya. Oleh siapa? Oleh Yesus, oleh murid-murid yang lain. Saya mau katakan di sini, seseorang yang dapat dipercaya, seseorang yang sudah diserahkan tanggung jawab yang luar biasa di dalam satu organisasi. Kita anggap saja kita namakan organisasi Yesus Kristus.
ternyata dia dapat mengkhianati Yesus. Mengapa hal ini terjadi? Mengapa orang ini bisa tetap rajin beribadah, rajin bersama-sama dengan Yesus, tetapi ternyata bukan dosanya berkurang, malah dosanya bertambah. Bahkan di ujung cerita Yudas, mungkin di akhirnya binasa. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali hari-hari ini para pendeta, jemaat, saya tidak hanya bilang pendeta, tapi banyak sekali jemaat yang hari-hari ini ke gereja sudah punya motivasi yang salah. Mereka ke gereja hanya mencari kesembuhan. Mereka ke gereja hanya ingin melihat apakah benar pendetaku naik turun surga, apakah benar, ya kan, pendetaku penuh dengan mukjizat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Mukjizat yang selalu dilihat. Padahal Tuhan bilang, Dia tidak akan pernah mengenal orang yang membuat banyak mukjizat. Matius pasal 7 dikatakan, aku tidak mengenal engkau karena engkau membuat mukjizat. Aku tidak mengenal engkau karena engkau bisa membangkitkan orang mati. Tetapi aku mengenal engkau karena engkau tahu bagaimana melaksanakan kehendakku, dan engkau memegang erat aku, kehendak aku taat dan setia kepada aku. Inilah yang harusnya kita pahami bersama. Mengapa banyak orang Kristen, dia rajin beribadah, dia rajin membayar perpuluhan, bahkan dia rajin, saudara, membantu gereja, dia rajin dalam pembangunan gereja. Padahal kalau kita lihat dari luar, hebat, dahsyat orang ini. Tetapi sesungguhnya ada yang dia tuju. Mungkin yang dia tuju ketika dia memberikan, dia meminta balik. Kalau aku kasih 1, balik 10. Kalau aku kasih 10, balik 100. Kalau aku kasih 100, balik mungkin 1000 atau 10.000. Itu sama saja kita berdagang dengan Tuhan. Bukan dosamu berkurang, bukan bukan engkau punya kesalahan berkurang, tetapi engkau beribadah, tapi dosamu semakin bertambah. Karena tujuan orang masuk ke gereja, tujuan orang datang kepada di gereja, itu bukan mencari ketenaran, bukan mencari harta, bukan mencari yang lain. Tapi manusia datang ke gereja adalah untuk membalas kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itulah yang kita perlu ketahui sebelum kita break. Mungkin Saudari Deborah ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan seputaran rajin beribadah tapi dosa bertambah, mungkin dari sisi pemuda, mungkin dari sisi pelajaran. Sebelum kita break ya, kita ada buka satu pertanyaan kepada Saudari Deborah. Silakan. Terima kasih untuk kesempatannya, Bapak Riangan. Silakan. Saya ingin membahas dari sisi anak mudanya. Anak muda belakangan ini datang ke gereja. Ke gereja itu mereka datang hanya karena memenuhi perintah dari orang tuanya. Bahkan untuk gereja saja mereka sudah malas, Pak. Tentu dengan begini hitungannya bukannya dosanya bertambah ya, Pak. Bahkan nggak ada kemungkinan untuk berkurang. Nah, menurut Bapak, apa sih yang harusnya jadi dasar dari anak muda ini untuk beribadah? Kerinduan seperti apa sih yang harusnya dimiliki anak muda ini, sehingga dia bukan hanya nantinya rajin ibadah saja ke depannya, tapi dia nantinya ke depannya mereka dapat meraih kekudusan seperti yang Bapak bilang. Betul. Nah, jawaban dari ini sebenarnya kita memang hari-hari ini fenomena youth atau fenomena anak muda, atau mungkin juga bukan hanya anak muda, orang-orang tua juga sama. Persoalannya mereka tidak mengenal Tuhan, tapi mereka ingin datang ke gereja. Itu persoalan utama. Jadi artinya begini, coba kalau kita bayangkan, kalau orang nggak mengenal seseorang, terus dia pingin datang ke rumah orang tersebut, apa yang terjadi? Pertama, yang terjadi adalah dia bisa datang, bisa tidak, karena saya tidak kenal. Yang kedua, mungkin dia datang tapi bertamu sebentar, pikirannya melayang-layang. Waktu dia bertamu, yang dia pikirkan mungkin ada kue yang bagus, yang enak. Wah, ada sirup, ada Coca-Cola atau apapun. Setelah dia bertamu, selesai maksudnya itu mungkin dia lapar, makan ketupat, makan nasi goreng, makan yang lain. Setelah selesai, aduh saya minta izin, saya mau pulang. Beda kalau kita kenal orang tersebut.
Kita berkunjung ke rumah orang tersebut, kayak misalnya saya berkunjung ke rumah orang tua Deborah, ya. Saya berkunjung, saya kenal papanya, saya kenal ibunya, saya kenal adik-adiknya semua. Waktu saya berkunjung ke sana, saya tidak berkunjung dengan minta roti, minta kue, minta ini, walaupun mungkin disediakan, ya kan. Saya berkunjung nggak minta apa-apa, mungkin ada babi panggang, RW panggang, yang lainnya, ya kan. Nah, kenapa? Saya kenal dan saya ingin bertemu. Apa yang saya ingin ketemu? Berbincang-bincang. Bukan hanya mau ketemu mengharapkan sesuatu. Nah, sebenarnya hanya itu. Jadi kalau kita kenal Tuhan kita dengan baik, kita sangat mengenal Dia, dengan sepenuh hati kita kenal, maka perlakuan kita terhadap Allah itu akan menjadi berbeda. Kita rajin beribadah, tapi juga dosa kita akan semakin berkurang. Karena pertobatan kita adalah pertobatan yang murni, karena memang kita ingin mengenal Allah, bukan hanya merindukan berkat-berkatnya. Karena saya yakin dan percaya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Apakah artinya itu? Kita nggak usah pikirkan yang namanya berkat, yang namanya mujizat, yang namanya kesembuhan, yang namanya yang lain. Itu bukan bagian manusia memikirkan. Itulah bagian Allah untuk dapat memberikan kebijaksanaan. Karena Dia adalah Allah yang benar-benar absolut. Dia adalah Allah yang benar-benar dapat memberikan yang terbaik buat manusia. Ada amin? Jadi saya yakin dan percaya bahwa kalau kita mengenal Allah, perlakuan kita terhadap Allah menjadi berbeda. Kalau Deborah kenal seorang pria, perlakuan Deborah itu pasti berbeda. Cara bicara berbeda, body language-nya berbeda, ya kan? Mungkin makanan yang diberikan, misalnya Deborah memberikan kepada saya dengan memberikan kepada pacarnya, mungkin berbeda. Kenapa? Karena mengenal Allah. Saya akan melihat kita dari sisi yang berbeda. Tadi kita sudah melihat Yudas dari sisi murid-murid Yesus. Mari kita melihat dari satu sisi mengapa orang yang rajin beribadah, bahkan ada di dalam rumah ibadah, bahkan menjadi penyelenggara ibadah, tetapi bukan dosanya berkurang, bukan dosanya semakin berkurang dan menuju kepada kesempurnaan seperti Kristus, malah dosanya makin bertambah. Ahli Taurat, ahli menjerat. Luar biasa kata-kata ini, ahli Taurat, ahli menjerat. Markus pasal 12 ayat 38 sampai 40. Tolong Deborah membacakan, dari Deborah bacakan. Markus 12 ayat 38 sampai 40. Dalam pengajarannya, Yesus berkata, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Luar biasa kalau kita baca firman Tuhan ini. Ahli Taurat, tetapi lebih ahli dia menjerat, bukan ahli tentang Taurat. Markus 12 ini sebenarnya mengisahkan sindiran keras Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat. Ahli Taurat yang memang ahli soal Taurat. Dia berpenampilan rohani, bahkan dia mengerti tentang firman Tuhan. Dia hafal luar kepala firman Tuhan. Bahkan dia lebih hafal mungkin dari orang-orang yang hebat sekalipun. Saudara, kita bisa melihat di sini, ternyata ada penampilan rohani, ada jubah keimanan yang selalu menempel di dalam tubuhnya. Berbaju panjang, tadi dibilang apa di sini? Dikatakan dia punya jubah panjang dan suka menerima penghormatan di mana? Di pasar. Saudara yang terkasih, mereka sangat hadir di dalam rumah ibadat. Ada amin? Mereka hadir dan sangat hadir. Tidak ada satupun upacara keagamaan, tidak ada satupun acara-acara keagamaan dia tidak hadir, tidak bisa. Dia pasti hadir, bahkan dia selalu ada minimal 1-2 jam sebelum acara ibadah. Nggak pernah ada kata absen dalam kamus hidup mereka. Dan soal doa, mereka luar biasa. Di situ juga disebutkan mereka berdoa berpanjang-panjang, menyusun kata dengan rapi.
betul-betul penampilan sebagai penampilan seorang yang rohani. Mengapa mereka berpenampilan rohani? Agar dapat memikat, upaya dalam rangka memikat umatnya agar terikat, menjerat. Mereka mengatur penampilan agar dihormati dan diakui sebagai rohaniawan yang baik. Semua aksesoris, ya kan? Semua dia menjaga image, dia berkhotbah dengan memanfaatkan dan mempengaruhi umat dan menjadi alat yang berkuasa. 1001 cara mereka bermain kata-kata, bersilat lidah, sehingga khotbahnya tampak bagus dari luar, tapi kropos di dalam. Saudara, tidak ada ajaran yang benar di sana. Yang ada hanyalah ajaran kultus. Ajaran manusiawi hanya mengkultuskan pendeta, si pemimpin dan pengikutnya punya gelap mata. Para ahli Taurat ini tidak sedikit yang mendapatkan pengikut. Banyak, seperti gereja sekarang. Banyak gereja yang bertumbuh dengan luar biasa. Banyak gereja yang hanya mengandalkan mujizat. Ajaran Tuhan Yesus adalah sangat jelas bahwa dia harusnya lebih memfokuskan kepada kebenaran. Jadi kebenaran itu harus dibayar dengan harga yang mahal, bukan hanya dengan nyanyian sendu, bukan hanya dengan sentuhan-sentuhan yang seperti demikian. Dan kalau kita semakin mengerti, kita tahu, saudara yang terkasih, sobat prestasi, bahwa yang Tuhan maksudnya dengan mujizat itu bukan mujizat kesembuhan, tetapi ketika kita sudah menjalankan seluruh perintah Tuhan, maka mujizat terbesar adalah keselamatan dalam hidup manusia. Kalau orang sakit, sembuh, besoknya bisa sakit lagi dan mati. Tapi kalau orang selamat, sekali dia diselamatkan oleh Tuhan, oleh karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan, dan juga hasil perbuatan manusia itu sendiri dikombinasikan, maka di ujungnya adalah surga yang kekal yang akan kita alami. Nah, saudara, kalau kita melihat di sini bahwa ternyata memang bukan rahasia lagi, agama memang seringkali dijadikan tempat untuk mengeruk kekayaan. Dan ini sudah berlangsung sejak dahulu. Ada nabi yang diutus Tuhan, tetapi akhirnya nabinya malah korupsi. Betullah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, memang harus ada penyesat. Tapi celakalah mereka yang menjadi penyesat. Ini menjadi gambaran jelas tentang perilaku rohaniawan yang selalu berusaha untuk punya kesibukan membalut diri dengan perilaku rohani yang saleh, tetapi penuh dengan kebusukan di dalamnya. Itu sebab tanpa segan-segan Tuhan Yesus menyebut para ahli Taurat ini. Bayangkan, hebat Tuhan Yesus, luar biasa. Tuhan bilang begini, mereka penipu lewat doanya dan menghisap hak janda miskin. Luar biasa, mereka gila hormat, mengkultuskan diri, menyebut diri sebagai biji mata Allah yang tidak tersentuh. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, mereka mencoba mengikuti, mencoba memberikan gambaran bahwa mereka adalah orang yang diurapi. Ironis, banyak jemaat yang mengamini seperti hari-hari ini. Seorang pendeta dikultuskan, wah kalau dia datang, dia berdoa disembuhkan. Itu bukan ajaran kekristenan, itu ajaran iblis. Itu terus terang bukan ajaran kekristenan, tetapi ajaran setan yang menjadikan seperti demikian. Ajaran Kristus tidak pernah menonjolkan mujizat. Mujizat hanyalah efek daripada ketaatan. Mujizat hanyalah impact daripada ketaatan seseorang kepada Kristus di jalan yang benar. Saudara yang terkasih, bahkan seringkali oleh karena itu saya katakan hati-hati sebagai umat pilihan Allah. Hati-hati di dalam mentafsir, hati-hati di dalam mendengarkan firman Tuhan. Pendeta yang seakan-akan berkhotbah dengan luar biasa, bahkan ketawanya begitu luar biasa, wah hahaha, jemaatnya begitu banyak, luar biasa, semuanya dahsyat. Tetapi saya mau katakan, Tuhan Yesus mengkritik keras agar mereka tidak terjebak di dalam neraka yang sedang mereka buat. Kenapa saya katakan demikian? Jemaat seharusnya juga belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jemaat harusnya belajar tentang firman Tuhan setiap hari, agar tidak terjebak, agar tidak terjerat oleh tipuan si iblis atau tipuan daripada ahli-ahli Taurat yang hari-hari ini.
Sikap Tuhan Yesus sangat jelas tentang hal ini. Dia menelanjangi segala kebusukan. Dan Tuhan mau ini menjadikan ini menjadi model bagi para pendeta sekarang yang seharusnya berkhotbah kritis. Dan harusnya dia menggelisahkan hati seorang jemaat ketika jemaat itu tersentuh lewat kebenarannya. Saudara yang terkasih, memang pengkhotbah tidak boleh hanya mengandalkan kefasihan lidah mereka, tetapi seharusnya jemaat juga tidak mau di-entertain kupingnya. Karena kan lebih senang kan kita dengar khotbah-khotbah yang aduh enak, tetapi akhirnya di ujungnya ya begitu, ya kan, tidak jelas, tidak fokus tentang keselamatan. Karena sehari-hari ini kalau saya lihat semakin jarang orang yang berkhotbah tentang salib Kristus, tentang keselamatan, hidup kekal, paradoks iman kekristenan, itu semakin jarang. Mungkin makin hari makin jumlahnya hanya makin berapa persen pendeta-pendeta. Lebih banyak pendeta yang berkhotbah tentang uang, tentang berkat, puji Tuhan, haleluya. Semuanya tentang hal-hal yang sedemikian. Dan kalau saya lihat betapa munafiknya gereja yang seperti itu, sangat gampang membuat khotbah-khotbah yang picisan seperti demikian. Sangat gampang untuk tidak mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Sangat gampang membuat khotbah bagaimana caranya mengusir si iblis, membuat mujizat. Itu sangat-sangat gampang. Seperti ahli Taurat. Saudara yang terkasih, ingat, kejahatan tetap kejahatan, kepalsuan tetap kepalsuan, dan semakin menjadi-jadi. Saudara bisa mengerti, ada yang palsu dan ada yang asli. Yang asli adalah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yang palsu adalah ketika iblis mencoba memutarbalikkan fakta bahwa bukan Yesus yang mati di atas kayu salib. Artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Artinya inilah virus yang sangat merusak hari-hari ini di dalam gereja, sehingga gereja akhirnya bertumbuh bukan menegakkan kebenaran, tapi menegakkan berkat. Ada haleluya. Gereja bertumbuh bukan menegakkan tentang kebenaran, tetapi menegakkan tentang berkat. Penegak kebenaran tidak akan bicara tentang harga yang murah, yang rendah, yang harus dibayar. Penegak kebenaran pasti akan memperlakukan semuanya dengan sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Yesus. Tetapi penegak berkat hanya menggambarkan mengikut Yesus tanpa perlu pikul salib dan sangkal diri. Tanpa perlu sangkal diri dan pikul salib, langsung saja mengikut Yesus. Kalau mengikut Yesus, saudara disembuhkan, saudara diberkati, ada amin. Kan semua pengen seperti itu. Tetapi itulah sebenarnya bukan kekristenan. Itu adalah salah satu ajaran si sesat, si iblis. Oleh karena itu, ketika Petrus pernah mengatakan, Tuhan, ya kan, waktu Tuhan bilang, Yesus bilang, wah, saya mungkin sebentar lagi akan menderita, saya sebentar lagi akan disalib. Wah Tuhan, jangan katakan itu. Katanya Petrus menarik Yesus. Yesus bilang apa? Nyahlah iblis. Itu ajaran iblis. Jadi kalau kita masuk ke dalam jalur salib Kristus, masuk ke dalam kekudusan, memang begitu berat. Karena di sekeliling kita tidak akan pernah ada kekudusan. Dunia ini diciptakan untuk ketidakkekudusan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi artinya apa? Kalau saya melihat ternyata memang iblis membuat kita menjadi tidak terarah. Nah, demikian firman Tuhan. Jadi kita semakin belajar, semakin mengerti bahwa penegak kebenaran tidak akan membayar kebenaran itu dengan murah. Tidak akan membayar kebenaran itu dengan picisan, bukan murahan. Jadi ada orang bilang ajaran Kristen paling enak, mengaku Yesus, menerima Kristus gratis, terus akhirnya diselamatkan. Saya mau katakan, memang benar gratis, tetapi iman kekristenan bukan iman murahan. Iman kekristenan adalah iman yang sangat mahal. Karena itu kita tidak bisa beriman tanpa Kristus memberikan imannya kepada kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mungkin nanti ada satu pertanyaan lagi oleh saudari Deborah tentang bagaimana ahli Taurat yang tadi saya sebutkan. Jadi semakin
ahli Taurat ini rajin beribadah, semakin dia banyak ada di rumah Tuhan, semakin banyak orang membuat mujizat. Hati-hati saudara. Semakin banyak orang membuat mujizat, semakin banyak pendeta membuat mujizat, semakin banyak pendeta pengikutnya, belum tentu dosa itu pendeta semakin berkurang. Belum tentu dosa daripada si jemaat itu berkurang. Malah kemungkinan besar semakin bertambah. Karena apa? Yang dituju bukan Tuhan. Yang menjadi tujuan mereka hidup bukan surga, tetapi tujuan mereka hidup adalah keduniawian. Demikian firman Tuhan. Boleh ditanyakan, Deborah, tentang yang kedua ini? Mungkin ada yang perlu ditanyakan, satu pertanyaan saja. Iya Pak, jadi belakangan ini banyak sekali baik pendeta, baik dalam komunitas-komunitas Kristen itu dibahas, mengapa kita harus mengusir setan? Karena Yesus sebelumnya juga mengusir setan. Banyak kejadian-kejadian di Alkitab di mana Yesus melakukan mujizat, maka orang Kristen menganggap bahwa itu merupakan suatu kehebatan, merupakan suatu keharusan bagi orang Kristen untuk dapat melaksanakan hal yang sama seperti yang Yesus laksanakan. Menurut Bapak itu bagaimana? Iya, karena mereka sebenarnya mengenal Kristus itu setengah atau mungkin seperempat. Mereka tidak mengenal Yesus secara utuh. Mengenal Yesus secara utuh adalah bukan hanya mengenal Yesus sebagai pembuat mujizat, bukan hanya mengenal Yesus sebagai pembawa mujizat, pembawa kabar baik, tetapi mengenal Yesus ketika dia berkorban di atas kayu salib, ketika dia harus melewati tahapan-tahapan yang berat sekali. Jadi kalau kita mengenal Kristus, saudara yang terkasih, termasuk Deborah, jangan kita mengenal Kristus karena dia pemberi berkat, karena dia pemberi mujizat. Mengenal Yesus seperti itu, tidak mengenal Yesus secara seutuhnya. Tetapi mengenal Yesus secara seutuhnya adalah mengenal dia dari pertama kali dia dilahirkan. Sekalipun dia dilahirkan, dia ditunggu, tapi dia ditolak. Mengenal Kristus itu bukan hanya pembuat mujizat, pemberi berkat. Ketika kita sekolah lulus, wah Yesus, terima kasih, thank Lord, boleh. Tetapi bukan itu Yesus yang sesungguhnya yang harusnya kita kenal. Yesus yang kita kenal adalah dia memang bisa memberikan kita mujizat, bisa memberikan kita berkat, menghidupi kita. Tetapi jangan salah, ada satu aspek yang kita juga harus pahami, dan inilah yang menjadi utama, jalan utama. Sangkal diri, pikul salib, baru mengikut Yesus. Itulah yang seharusnya kita menjadi anak-anak Kristen yang sejati. Bukan mengikut Kristus karena berkat, bukan mengikut Kristus karena mujizat, bukan mengikut Kristus karena sesuatu hal, tetapi mengikut Yesus dan mengenal Yesus secara utuh, sehingga kita boleh beribadah dan dosa kita semakin berkurang. Jangan sampai kita dikenal Tuhan, jangan sampai seakan-akan kita dikenal Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah mengenal kita. Kenapa? Sebab kita tidak mengenal Yesus secara utuh. Bayangkan kalau kita tidak mengenal orang secara utuh, maka kita hanya mengenal dia hanya sekilas. Kita kenal hanya lewat hidungnya, mulutnya, matanya, tapi kita tidak pernah tahu pribadi yang terdalam. Oleh karena itu saya menyarankan, bacalah firman Tuhan setiap hari, bacalah rajin firman Tuhan setiap hari, agar ketika kita menghadapi para penyesat seperti ahli Taurat dan yang lainnya, jangan sampai kita tersesat, karena ahli penjerat ini begitu profesionalis, begitu profesional, sehingga seringkali jemaat tersesat karena mereka. Oleh karena itu saudara, biarlah paradoks iman kekristenan ini menjadi landasan, menjadi patokan, menjadi pengertian yang mendalam untuk kita semua, agar kita tidak salah melangkah. Akhirnya kita ke gereja bukan menuju surga, tapi akhirnya menuju kebinasaan, menuju neraka. Rajin beribadah, tapi dosa bertambah. Amin. Tuhan memberkati.